Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafur Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, kami tidak hanya mengajak ustadz dan ustazah yang kompeten untuk membahas dalam perspektif agama, tapi juga mengajak ahli dari berbagai bidang masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang seru banget, jujur menurut saya seru banget ini, dan pasti ditanyakan oleh teman-teman semua, yaitu tentang pekerjaan domestik itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Nah, untuk membahas tentang topik ini, saya mengajak dua narasumber. Yang pertama mungkin saya akan mengundang Ustazah Dr. Nurofiah Bil Uzem, dosen ilmu Al-Quran dan tafsir dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini puasanya Ustazah? Masih semangat ini? Semangat terus, insyaallah. Baik, selanjutnya saya mengundang narasumber kedua yaitu Kak Putih Karina Puar yang merupakan ilustrator, content creator, dan founder dari Ibu-Ibu Baca Buku. Jadi Ibu-Ibu Baca Buku merupakan sebuah komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan Indonesia, terutama ibu-ibu, melalui keterampilan literasi dan berpikir kritis. Assalamualaikum Kak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga nih Kak Putih, apakah masih semangat puasa nih Kak Putih? Kebetulan lagi dapat bonus. Dapat bonus. Aduh, pingin juga dapat bonus, cuman kayaknya aneh kalau aku dapat bonus ya. Baik. Bonus demografis mungkin. Bonus demografi mungkin yang masih muda. Baik, mungkin aku mau mulai aja ke pertanyaan langsung kali ya. Aku mau nanya pertama nih ke Kak Putih nih. Kak Putih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan domestik? Jadi sebenarnya karena kita ibu baca buku, jadi bagus nih kalau merujuk ke KBBI ya. Nah, jadi sebenarnya kalau berdasarkan KBBI, domestik itu kan artinya urusan dalam negeri atau urusan rumah tangga. Jadi pekerjaan domestik itu by definition adalah pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan rumah tangga. Jadi bisa jadi dia soal pengasuhan anak, kemudian beberes rumah, bebersih gitu ya, cuci, gosok. Nah, tapi pada keberjalanannya kalau kita ngomong secara konteks, seringkali pekerjaan domestik ini dianggap tidak memiliki nilai sosial maupun ekonomi gitu. Itu kayaknya yang kalau kita mau ngomong langsung berhubungan dengan tema itu ya permasalahan seringkali dianggap tidak ada nilai ekonomi dan sosialnya. Berarti mungkin agar teman-teman paham ya, jadi domestik itu mungkin singkatan rumah tangga yang tapi suka diperdebatkan apakah ada nilai ekonominya ya berarti ya. Baik, mungkin sebenarnya aku mau nanya lanjut nih Kak Putih. Mengapa pekerjaan domestik itu seringkali dibebankan kepada perempuan saja? Ini sebelum kita ke Bu Nur ya, jadi curhat nih kita kan. Jadi sebenarnya yang saya pahami gitu ya dari literatur yang dibaca atau kajian yang suka kita lakukan, sebenarnya pekerjaan domestik itu akhirnya banyak dibebankan ke perempuan karena memang konstruksi sosial tentang keluarga itu biasanya kita punya persepsi ayah pergi mencari nafkah di luar rumah sehingga ya akhirnya berbagi tugas dengan cara ibunya itu yang mengurus pekerjaan domestik ya, pekerjaan yang berurusan dengan rumah tangga. Nah, cuman pada keberjalanannya akhirnya walaupun sekarang tatanan keluarga itu bisa beda banget gitu ya, bisa jadi si ibu yang merantau bekerja atau misalnya si ibunya itu kayak saya gitu, tipe-tipe yang kerja dari rumah, ilustrator atau punya usaha dari rumah, tetap aja orang punya persepsi bahwa oh kalau pekerjaan rumah nggak beres nih berarti ibunya nih yang nggak beres. Padahal kan sebetulnya mestinya ketika juga mencari nafkah itu jadi urusan berdua, ya pengaturan rumah juga jadi berbagi tugas juga gitu. Mungkin gitu sih, jadi orang udah punya konstruksi aja bahwa oh ya berarti kalau urusan rumah tuh urusan ibu-ibu dan itu bukan pekerjaan yang dibayar. Betul, mungkin sudah menemukan konstruksi sosial kali ya, karena walaupun mungkin dari dulu lebih banyak laki-laki bekerja, cuman sekarang kan juga banyak ya perempuan yang bekerja ya Kak Putih ya. Betul. Tapi masih terbawa sampai sekarang bahwa anggapan bahwa perempuan itu yang dibebankan ke pekerjaan domestik. Mungkin aku mau bertanya dari perspektif agama kepada Ustazah nih ya. Ustazah, sebenarnya pekerjaan domestik itu dalam Islam itu kewajiban siapa sih Ustazah? Dan apa benarkah itu tugas perempuan saja atau mungkin
Sebenarnya itu tugas laki-laki. Oke, mari kita lihat dulu ya. Kalau mau memahami sesuatu perspektif Islam itu berangkat dari cita-citanya dulu. Lalu kita berprosesnya menuju ke sana gitu. Nah, kita tahu bahwa sejarah peradaban manusia itu kan diwarnai dengan cara pandang bahwa perempuan itu hartanya laki-laki gitu. Lahir sebagai harta ayah, nanti menikah sebagai harta suami. Nah, cara pandang sebagai harta itu kan akhirnya disimpan di dalam rumah supaya tidak dicuri oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Nah, Islam mengubah cara pandang itu yang nanti akan berdampak pada jawaban tadi. Islam menegaskan bahwa perempuan itu manusia sama dengan laki-laki. Dua-duanya sebagai manusia itu punya status melekat sebagai hanya hamba Allah yang dapat amanah untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Di mana itu di muka bumi? Ya di dalam rumah, ya di luar rumah. Mengapa? Karena dua-duanya punya mandat sebagai khalifah fil ardh. Maka mari kita renungkan gitu ya. Pekerjaan domestik itu maslahat atau tidak? Kalau maslahat berarti pada prinsipnya tanggung jawab bersama. Kemaslahatan di dalam dan di luar rumah, di dalam Islam itu tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah fil ardh. Termasuk sebagai suami dan istri gitu. Nanti soal pembagian peran, ini kan teknis nih. Silahkan dimusyawarahkan. Mengapa harus dimusyawarahkan? Karena kondisi keluarga itu bermacam-macam. Jangankan kondisi keluarga orang yang banyak itu ya. Kondisi keluarga satu pasangan suami istri saja itu berkembang gitu. Ada yang mungkin pasangan suami istri yang istrinya bekerja di rumah, suaminya di luar. Ada yang sebaliknya. Ada yang dua-duanya di luar, ada yang dua-duanya di dalam. Itu soal teknis. Tapi apapun kondisinya, apapun hasil musyawarah pembagian perannya, tidak menggugurkan kewajiban siapapun untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dalam maupun di luar rumah. Maka tidak ada, kalau gini ya, standar kemaslahatan sebagai sebuah nilai, itu tidak ada tawar-menawar. Bahwa dia tanggung jawab bersama, bahwa itu hak bersama. Tetapi soal bentuknya, caranya, itu kadang tidak hanya boleh dimusyawarahkan, bahkan harus gitu. Kira-kira begitu Mas. Jadi kalau siapakah yang bertanggung jawab untuk nyapu rumah atau rumah bersih, tanggung jawab bersama. Soal teknisnya, bisa suaminya yang nyapu, bisa istrinya nyapu, bisa anaknya, bahkan bisa mungkin meminta tolong orang lain dengan imbalan tertentu untuk melakukannya gitu. Berarti dasarnya tuh bersama ya, tetapi teknisnya itu musyawarah tergantung kesepakatan ya di keluarga. Baik, mungkin aku lanjut tanya ke Ustazah. Saudara, adakah teladan rumah tangga Rasulullah terkait pekerjaan domestik? Banyak sekali kalau soal itu ya. Cuma kita harus juga melihat bahwa teladan Rasulullah itu ada yang soal nilai. Ya, nilai kayak tadi itu. Bahwa orang itu harus jadi orang baik. Semua diperintahkan untuk berbuat baik. Dilarang untuk berbuat buruk. Harus diperlakukan baik juga. Dihindarkan dari keburukan. Itu juga banyak yang begitu tuh. Ada yang soal teknis gitu. Misalnya ada yang hadis juga yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi istri dan anaknya, terus istri menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Itu soal teknis gitu, yang sangat mungkin diperbincangkan kembali sesuai dengan situasi masing-masing. Dan banyak juga sebetulnya hadis tentang Rasulullah yang melakukan tugas domestik ya. Rasulullah memeras susu onta misalnya buat keluarganya. Rasulullah mengasuh putri dan cucunya, itu banyak sekali. Sampai ada satu hadis yang menarik ya. Rasulullah itu memangku cucunya di waktu ada tamu gitu. Nah, tamunya itu merasa heran. Kenapa kok Rasulullah melakukan itu gitu? Karena kan ada satu pandangan bahwa laki-laki itu harus menakutkan sehingga berwibawa gitu kan ada.
Enggak begitu, kalau Rasulullah itu justru wibawa itu dibangun dengan cara melakukan hubungan emosi yang bagus dengan yang orang lain termasuk dengan cucu-cucunya. Jadi justru Rasulullah kemudian mengatakan siapa yang menyayangi makhluknya di bumi maka akan disayang oleh yang ada di langit gitu. Benar ya. Untung saja ya pandangan tentang laki yang kejam tuh udah hilang, udah semakin hilang. Karena kalau nggak saya nggak mungkin di sini nih berbicara dengan. Ya karena saya juga ngeliat kalau sekarang zaman sekarang kan kakek-kakek juga banyak yang menggendong mangku cucunya, gendong cucunya, dan itu menjadi hal yang biasa ya gitu. Mungkin aku mau nanya ke Kak Putih sekarang nih. Tadi terkait teknis-teknis pembagian peran. Menurut Kak Putih, bagaimana sih cara menyikapi atau membagi peran pekerjaan domestik di rumah tuh agar ideal sebenarnya? Tadi ini mau mengutip Bu Nur, jadi sebetulnya kan memang situasi keluarga, privilege gitu ya, dan tatanannya tuh mungkin bisa beda-beda banget gitu. Jadi sebetulnya yang penting sebetulnya suami dan istri ini bersepakat tapi atas landasan dulu bahwa landasannya sama-sama paham dulu nih bahwa memang pengasuhan anak, pekerjaan domestik ya itu tugas bersama. Masalah teknisnya apakah mungkin nanti bahkan didelegasikan ke asisten rumah tangga gitu ya, atau misalnya diatur-atur, ya yang penting sepakat dulu gitu secara value gitu ya. Mungkin kalau gitu agar bisa sepakat gitu ya. Mungkin aku mau nanya ke terakhir nih ke Ustazah. Langkah apa sih yang perlu dilakukan nih untuk menyamakan persepsi terkait pekerjaan domestik? Ya. Satu, ubah cara pandang ya bahwa pembagian peran itu sesuatu yang baku. Menurut saya itu penting banget disadari karena supaya dua-duanya siap. Dengan segala kemungkinan kalau rezeki istri lancar, kebetulan suami kok macet, berarti suami juga harus siap untuk menjaga rumah gitu ya, menjaga kemaslahatan di dalam rumah. Dan itu perlu banget kebesaran hati yang mesti dibangun sejak dini gitu. Karena biasanya kalau tidak siap itu nanti dua-duanya bisa merespon situasi yang tidak diidealkan dengan cara-cara yang membahayakan rumah tangga. Misalnya istri tidak siap untuk menafkahi karena dia kan dididik untuk menafkahi gitu. Nah itu tuh bisa banget membuat perkawinan menjadi goncang. Atau laki-laki dia dididik untuk menafkahi tapi ternyata nasibnya tidak sebaik yang diharapkan. Maka dia ego sebagai laki-laki itu bisa terluka kalau dia tidak bisa mengatasi dengan baik. Nah, cara pandang untuk laki-laki dan perempuan sebagai apapun itu adalah mitra dalam kemaslahatan, itu memang harus dibangun sejak dini. Lalu dua-duanya berproses bersama untuk bisa menjadi orang yang kuat dan punya komitmen menggunakan kekuatannya untuk kemaslahatan bersama, termasuk kemaslahatan dalam keluarga. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih juga Kak Putih atas paparannya. Jadi mungkin kalau bisa aku simpulin dikit, intinya pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan rumah tangga yang dasarnya itu kemaslahatan bersama ya. Dan tapi masalah untuk teknisnya, lebih detailnya itu tergantung dari kesepakatan dan musyawarah keluarga masing-masing. Karena kan tidak ada yang baku ya. Ada yang mungkin keluarganya lebih condong ke ini, ada ke itu semua tergantung dari keluarga masing-masing. Dan mungkin itu aja ya. Semoga teman-teman bisa mengambil yang baik-baik dari podcast kali ini. Saya ingin mengingatkan untuk jangan sampai ketinggalan nih episode-episode yang lainnya. Karena di episode lainnya juga banyak membahas tentang topik-topik yang seru banget seperti topik yang dibahas pada kali ini. Saya Nafil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.